Ibu Uti, tolong menjawab Al-Quran dulu. sendiri nggak terlalu dipercayai. Kenapa sampai konsep ketuhanan Ibu Uti terpecah? Ada Tritunggal, ada oneness, yes only. Kenapa? Dalam memahami ayat Bentar, itu nggak ada hubungannya dengan tafsiran, Pak. itu karena memahami ayat-ayat di Bible tidak ada tafsir yang baku sehingga orang menafsirkan Jadi sendiri. kalau Islam Tidak ada berpecah tafsir itu, yang baku, kalau Ibu Islam Uti. berpecah itu apa masalahnya di media coba? Ya, oke, aku yang jawab ini, aku yang jawab. Ya, Oke. coba kalau ya. Memang di situ sudah ditetapkan di Al-Qur'an memang akan terpecah menjadi 73 golongan, tetapi yang paling bagus itu yang satu itu gitu. Yang 73 itu Yang memang mana yang bagus? yang paling satu. bagus itu tauhid. Tahu tauhid enggak? Jadi si A nggak bertauhid ya, si A Sunni nggak Terbagi bertauhid. menjadi 72 bagian, yang paling benar adalah tauhid. Tahu tauhid? Tauhid itu agama golongan yang bisa mempersatukan seluruh umat. Jadi nggak seperti ini. Pak, tapi kan jatuhnya lagi, sebentar Pak, jatuhnya lagi kan tafsiran manusia Pak. Karena tauhid itu artinya apa sih Pak? Mengesakan kan? Mengesakan ini kan kata kerja kan Pak. Inisiatif siapa yang mengesakan? Sekarang Manusia lagi. Sebentar. Inisiatif siapa yang membuat Tuhan itu menjadi esa? Manusia lagi Pak. Mengesakan, sebentar. Saya mengesakan Tuhan, sebentar Pak, sebentar. Logika jalan. Saya mengesakan. Jadi Bapak yang membuat Tuhan itu menjadi esa. Sebetulnya nggak ada keterangan apakah dia itu esa atau enggak ada. Kan kalian yang mengesakan. Itu jatuhnya pengajaran. Jatuhnya pengajaran. Bu, tolong baca surat Al-Ikhlas. Itu kalau Tuhan itu esa. Jatuhnya pengajaran dari manusia lagi Pak, tafsiran lagi, para penafsir lagi. Kamu percaya sama Yesus? Wah, ini nggak beres ini, nanti tabrakan lagi nih. Sebentar. Dari manusia ini juga nanti kan? tabrakan lagi nih, tabrakan Tahu lagi kamu nih. diangkat itu Yesus tuh Apa menjadi tabrakan, Tuhan? Pak? Tidak juga. Udah Sebentar. Ini nanti ini debatnya tabrakan lagi ini. Logikanya gini deh. Apakah Tuhanmu sama Tuhan saya apakah terus turun ke dunia berhadapan dengan ibu atau langsung berhadapan dengan saya gitu? Jadi maksudnya, Pak? Gimana coba logikanya? Maksud Bapak maksudnya apa? Apakah Gini. Misalkan perumpamaan di posisi ibu aja deh biar enak. Kalau di perumpamaan tak kasih perumpamaan saya nanti malah dikira saya membela agama saya gitu. Jadi ibu ketika waktu menghadapi perjalanan proses hidup bertubi-tubi, salah satu cobaan yang sangat luar biasa, tergoncang nggak karu-karuan gitu kan, ibu mesti minta pertolongan dengan Tuhan ibu kan? ya? Oke. Apakah Tuhan ibu langsung turun berhadapan dengan ibu? Iya, turun Pak, cuma nggak kelihatan, cuma kuasanya iya, terasa. makanya itu berarti kan goib, nggak kelihatan kan? Goib kan? Nah, udah kita dijawab sama gini, Pak. Tapi di tempat kami Pak, yang goib itu pernah ada Pak. Dia nyata, bukan dari dulu goib sampai Itu sekarang sudah goib. dinyatakan. Selama-lamanya, aku udah mulai selama-lamanya goib. Oke. Dari mana Bapak percaya goib itu ada? Kalau nggak ada tracknya Pak. Kalau di kami tracknya ada, dia pernah menampakkan diri. Nah, kalau Bapak dari dulu selamanya nggak ada. Iya, aku iyakan. Ibu itu aku iyakan. Punya ibu itu aku iyakan. Jadi gini Bu, kenapa waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mau dilukis atau digambar, nggak mau seperti Isa diagung-agungkan, dituhan-tuhankan, nggak mau seperti itu. Nabi saya itu, gitu udah jelas jawabannya. Setahu saya di dalam Sahih Muslim banyak tuh Pak. Ya, di Bukhari ya. Kenapa Muhammad tidak menyukai gambar-gambar? Para pelukis itu masuk neraka. Karena menurut pemikiran Nabi Muhammad bahwa orang yang melukis gambar-gambar itu dia nanti gambar-gambarnya bisa hidup. Saya baca itu Pak. Nah, oleh sebab itu kenapa Nabi loh, Buti. Iya, makanya Nabi Muhammad nggak dilukis karena takut nanti pada masuk neraka. Bisa gambar-gambar itu bisa hidup. Aku baca kok itu di Sahih Bukhari. Para perupa itu masuk neraka. Kok bisa begitu ya Pak? Iya, yang sekarang apa alasannya? Yang ditakutkan itu menuhankan gambar itu. Iya, itu dia. Itu. Bang Gustom, Nabi Muhammad itu sudah ada dilukiskan dengan
dia tahu hidungnya mancung, badannya kekar. Ya kan itu ada di Ini yang bicara siapa ini? Ini yang biasa siapa nih? Aku, Bokir. Yang mana? Oh. Ada itu dituliskan Muhammad itu hidungnya mancung, berambut panjang. Itu ada dilukiskan itu, supaya dia bisa dilukiskan. Sekarang gini deh, kalau sampean bilang ada lukisannya Nabi Muhammad, coba kirimkan ke saya nanti di DM. Gambarnya seperti apa? Aku lihat nanti. Perlu digambar Bang, kita tahu ciri-cirinya aja kita sudah bisa membayangkan Nabi Muhammad itu seperti ini Bang. Kenapa? Ya kan, kalau dibilang rambutnya panjang, kecuali dibilang rambutnya botak. Nah, hidungnya mancung, badannya kekar. Nih, saya bacakan ya. Matanya itu ada bersinar. Nih ya, udah digambarkan itu sebetulnya. Cuma nggak boleh dibuat sketsanya kali ya. Iya itu betul, memang betul itu, betul. Sketsanya nggak boleh, cuma dikasih gambarannya lah ya. Iya betul, Kira-kira kayak begini. Ya sudahlah, itu ya iman mereka ya. Iman mereka nggak apa-apa. Yang menjadi masalah ini kan yang soal itu. Yang menjadi apa? Masalah itu soal ini ya, kenapa tafsir itu maknanya atau kekuatannya itu sama dengan Al-Quran, itu loh yang saya jadi pertanyaan. Kan tadi sudah aku bilang, Allah udah berfirman di surat Al-Anbiya 105 gitu. Bisa saja Allah itu ngasih hidayah orang zaman sekarang, tapi khususnya anak yang soleh tadi. Iya kan, anak yang soleh, tapi itu kan zamannya siapa Pak? Anak yang soleh siapa? Zaman siapa? Sampai sekarang. Nah, sekarang Bapak bisa tahu dari mana dia soleh. Ya jadi gini Pak, bilang ciri-cirinya Pak anak yang soleh tadi. Iya, jadi begini Pak. Pada saat hadis itu dibilang doib, berarti itu pas ada hadis itu orang yang menulis hadis itu belum dapat hidayah, tapi dia menuliskan gitu Pak ya. Ya oke. Coba gimana itu Pak? Iya, kalau yang doib itu yang doib itu yang tidak bisa dirujukkan ke Al-Quran, itu yang doib. Tapi kalau bisa dirujuk, ya. Jadi gimana solehnya itu? Dia menipu. Menipu itu berarti sebentar dulu, itu berarti bukan anak yang soleh, yang bikin hadis yang doib. Ya itu pertanyaannya, ada hadis yang soleh pada saat dia menulis menurut kalian benar itu menjadi anak soleh. Pada saat dia menulis hadis tidak benar itu doib, berarti dia tidak menjadi anak soleh. Gimana itu Pak? Tadi udah aku bilang itu berarti bukan anak yang soleh, anak yang ngawur. Ini gitu orangnya satu loh Pak, orangnya satu orang yang menulis hadis. Pada saat diungkapkan hadisnya itu ada yang orang berkata itu tidak soleh, bukan sohi hadisnya. Nah orang yang nulis itu satu, yang menurut Bapak itu anak soleh. Astagfirullahaladzim. Gimana itu Pak? Aku bukan mengatakan orang itu anak yang soleh. Jadi gimana? Jadi anak apa itu Pak? Muter-muter udah bingung Pak, bingung. Yang jadi jelas anak dia apa? bukan anak yang soleh, itu anak yang ngawur. Oh, berarti yang menulis pada saat dia menulis hadis bagus, diambil sama kalian itu yang sahih. Tiba-tiba besoknya dia menulis tidak sahih. Oh, berarti dia ngawur. Lah, kan tadi udah aku bilang di depan tadi, masa muter-muter lagi? Jadi kayak gimana menurut Bapak? Katanya yang penulis hadis itu yang diberkati Allah sebagai anak soleh. Nah pada saat anak ini tidak menulis hadis tidak yang sahih, menulis yang soheh itu anak yang soleh. Yang tidak soheh berarti itu anak yang ngawur. Jangan diulang-ulang lagi. Jadi ini masalahnya anak yang menulis itu satu orang loh Pak. Enggak, bukan satu orang, bukan. Kok bukan? Aku sering Pak, aku baca hadis Bukhari, ku bawa ayatnya hadis Bukhari, oh itu nggak sahih. Besoknya aku bawa hadis, ada orang Islam bawa hadis Bukhari juga, ini yang baru sahih. Enggak, jangan fitnah ini. Ini ada unsur fitnah itu, ada unsur fitnah. Berarti fitnah, berarti orang yang mengatakan hadis Bukhari itu semua sahih, benar nggak Pak? Karena dia anak soleh kan? Bukhari itu kan? Iya, jadi begini. Kalau coba. Aku bertanya dulu Bapak. Bukhari itu anak soleh nggak? Oh iya dong. Wah, jadi kalau mengatakan hadis Bukhari itu nggak sahih, berarti orang itu kafir. Menurut nggak Pak? Oke, mantap Pak. Makasih Pak. Ya sudah, ayo ya.
Jadi dia saya nggak puas sih. Ya gimana bisa pendapat manusia yang dianggap orang pintar juga bisa diterima sebagai penerus ya wahyu Allah gitu ya kan. Padahal Soalnya untuk gini, menyampaikan Bun, wahyu Allah satu, sebentar. Ya, untuk menyampaikan wahyu Allah kan butuh pengesahan. Ya, nggak semua orang gampang begitu aja memaknakan wahyu Tuhan. Nggak bisa. Kalau di kami itu tanya tentang tafsir nih, sama-sama Ya. Ibu Ti kan saja tentang tafsir. Nah, bagaimana pendapat Ibu Ti kalau ada ajaran Ibu Ti dalam memahami Bible itu kok ada posisi ada ajaran Tritunggal sama oneness. Dalam memahami Bible ini kenapa nih? Apakah karena tidak ada tafsir yang baku sehingga terjadi perpecahan ini dalam menafsirkan ayat sehingga konsep Tuhan Jadi berbeda? gini, Pak, atau ya. bagaimana? yang Tolong begitu-begitu. dijawab dulu ini. Tolong dijawab. Enggak, yang begitu-gitu tuh memang udah dikasih tahu ya pada zaman siapa? Zaman Rasul Paulus, zaman rasul-rasul ketika Yesus naik ke sorga itu udah banyak, Pak. Udah banyak orang bikin ajaran sendiri berdasarkan kitab yang dia baca, lalu menafsirkan sendiri gitu. Nah, itu Tetapi karena kan dia dengar. menafsirkan sendiri, kan? Nah. Iya, ya tetapi kan dengar ya mereka tafsiran mereka itu nggak dianggap sebagai kebenaran karena bukan berdasarkan Alkitab. Nah itu para orang-orang yang ditunjuk langsung ya kan para rasul itu kan ditunjuk langsung oleh Yesus gitu kan untuk menceritakan tentang dia. Nah para rasul, para ahli-ahli yang kita bilang bapak-bapak gereja ini udah bilang itu bukan ajaran kami ya. Nggak perlu ditafsir ya, kami nggak mempercayai tafsir mereka. Nah inilah karena ada tafsir banyak, dengar ya, karena banyak tafsir makanya terjadilah itu mereka menafsir sendiri. Itu Nah, karena tetapi dengar. tidak baku kan Ibu, Dengar, tidak terbukukan, tidak baku tafsirnya beda dengan Al-Quran, Sebentar, Ibu, gitu. sebentar, saya belum selesai bicara. Tetapi para rasul, para bapak-bapak gereja udah ngasih tahu itu bukanlah yang kami ajarkan. Titik. Nah itu, ya kami Tapi kan kenapa standarnya mengatakan banyak, kan? dengar? Kenapa Standarnya kami apa? percaya? Sebentar. Standarnya Kenapa? gimana? Standarnya. Ya sebentar. Kenapa kami percaya kepada pendapat keputusan para rasul? Ya karena mereka adalah orang yang punya otoritas. Mereka itu kan sudah diangkat, direkrut ya menjadi para murid Yesus. Ya, pengutusannya ada. Jadi kami lebih percaya dengan para utusan ini, para rasul ini, ya. Kami nggak percaya dengan tafsirnya orang oneness. Lu mau nafsir kayak apa? Lu kagak ada, nggak ada bapak gerejamu, ya kan? Kepalamu yang menafsirkan bahwa Tuhan kami itu oneness, nggak. Sudah dikasih tahu Pak, makanya itu ada tuh makin marak mereka makin marak akhirnya kan ada itu yang konsili Nisea itu. Ya, jangan berhenti ya. Ini bukan ini nggak boleh menafsirkan sembarangan ya. Apapun kalian mengatakan bahwa kalian benar itu tafsiran nggak benar. Kami nggak punya Pak tafsir itu. Yang nafsir itu makanya tafsiran Ibu sendiri, ditolak. ajaran Ibu ada yang baku enggak yang tertulis? Dari Ya ajaran itu Ibu yang sendiri baku ada itu yang kan baku kami bilang kami menerima pendapat, kami menerima pengajaran para rasul. Para rasul telah menceritakan Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Makanya kami mengatakan ikutilah pengajaran para rasul. Mereka bilang oh para rasul itu ngajarin sesat kalau orang oneness. Kan Nah, sekarang lucu. begini, Itu Pak. penafsiran Kan para lucu rasul Pak. ini, yang ditafsirkan para rasul ini terbukukan enggak? Seperti Lah seperti yang di Islam kan Alkitab terbukukan ini tafsirnya. yang pengajaran mereka loh Pak. Ini Bukan. ya. Para Yang rasul ngomong gini ajaran nih. Tritunggal ini, penafsiran Iya. Ibu ini terbukukan apa tidak? Seperti Lah Al-Quran kan iya di tafsirnya dalam terbukukan. Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7 mari baca. Ya, lalu dia tanya, Matius terbukukan apa tidak? dengar. Lah iya itu dia yang ditulis oleh para rasul. Semua rasul menyebut Yesus itu anak Allah. Nggak pernah satupun mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yod He Vav He. Kagak ada. Dia tanya, Nah Ibu itu Ti. pengajarannya Pak. Bukan itu yang Ya? dia tanya. Kalau di Al-Quran kan tafsirnya itu sudah baku, terbukukan. Nah, sudah Oh, sudah kan? resmi itu. Karena kalau sekarang di ajaran Ibu Ti yang menurut Nggak Tritunggal ada. itu paling benar, terbukukan apa tidak tafsirnya? Enggak ada lah. Kok gimana itu- sih terbuka lah? itu yang membuat- Apaan sih? Begini Ibu Ti. Itu yang Apaan sih? membuat Dengar. orang-orang berleha-leha dia. Dengar. Alkitab itu nggak ada buku tafsirnya media. Nggak Carikan ada. Alkitab itu ada buku Nah, tafsirnya itu coba. itu yang membedakan. Tafsir Sehingga siapa orang yang mau Wanes- didengar? Apa yang membedakan sehingga orang media? Wanes menafsirkan Bible Anda Ibu Ti. Apa yang membedakan Beda media? Dia mau nyamain. Islam, ada tafsir yang Media. sudah baku, gitu loh. Media beda Jangan- Al-Quran jangan sama ini Alkitab gitu. media. Ya. Al-Quran nggak bisa dibaca, mesti ada tafsirnya. Kalau Alkitab nggak perlu ditafsir. Ya, Iya, kalau dia udah mau ada akibatnya itu apa? urusan Akibatnya dia. kan terpecah ajarnya.
Kalau tidak Ya tidak itu ada kan tafsir, pikiran terpecah jadi manusia, Wanes. Itu bukan kan pikiran kalian, Tuhan. bro. Itu kalian. Iya, mau nyamain Ah, gimana sih? Tadi kan udah bilang. menyamai. Dengar. Makanya Dengar, tuh, Pak. makanya Ya, di silakan. gereja nggak ada namanya tafsir Alkitab. Iya. Bahwa Akibatnya apa? maka Akibatnya tidak ada rata-rata tafsir yang kalau baku. kalian Akibatnya mesti apa? ada tafsir. Kalau di Kristen oke. nggak ada Sekarang bawa buku akibatnya apa? tafsir. Tidak ada tafsir yang terbaku. Semua orang bisa menafsirkan. Akhirnya kan ada aliran Wanes, ada aliran seksi Yehova. Itu kan akibat tidak ada keinginan tafsir yang baku. manusia, Bedia. Keinginan manusia bebas Ya, karena itu, bukan untuk manusia mencegah menentukan itu, masuk surga. ya. Yang menentukan itu udah jelas Alkitab. Ya nggak apa-apa. Untuk mencegah Nah, itu dalam kalau Islam kau maka kan enggak. ada Untuk tafsir yang menurunkan baku yang coba diprei Untuk oleh itu tadi. kalau kau kan beda media, kalau kalian kan beda. Al-Quran itu kalau tidak bisa mengerti, Udah, baca jangan tafsir, tabrakan lagi, ada jangan tabrakan bukunya. lagi. Udah. Eh, Sudah jelas ya, Supaya sudah jangan jelas ya. memaksakan Jadi, keinginan tafsir manusia, berguna, Ibu kupaksakan. Tia. Jadi sudah jelas ya tafsir berguna. Tafsir berguna. Berguna tafsir nggak berguna Ya. di Kristen nggak berguna Dari tafsir nggak apa, ditanya. Iya, Kalau Kalau ditanya menurut Alkitab Ibu tidak ilahi. benar, kalau menurut Ibu tidak berguna tafsir, kalau dalam Islam itu berguna untuk mencegah seperti yang Iya, itu Benar, bukan karena kitab Al-Quranmu nggak ilahi. sempurna tanpa tafsir. Iya, gimana sih? Pak? Jadi akibatnya apa? Akibatnya terpecah. Wah, ini kacau ini nanti. Ini kacau nanti. Nanti diulang lagi nih. Buktinya Udah, apakah nggak ini terpecah? kacau Islam ini. itu nggak terpecah. Udah, Ada gini tafsir aja, banyak. saya mau Apakah Islam mengajukan nggak terpecah? pertanyaan nih. Ini saya mau tanya nih, saya mau tanya. Ini kacau lagi nanti, muter-muter lagi nih nanti. Begini aja, Bu Hos. Seandainya Bu Hos itu mengajarkan muridnya bahwa tentang kitab Bu Hos. Lalu kitab Bu Hos itu mengajarkan gini, jangan berbuat kesalahan. Termasuk salah satu contohnya misalkan dia menyakiti hati orang lain. Terus dia punya istri. Putus Itu ya. kalau sudah itu apakah itu akan masuk neraka apa surga? Itu jawab Apa dulu, sih Pak? Bun. Kemana-mana nggak Di ngerti kitab saya sampean. perumpamannya. Analoginya nggak nyambung, nggak ngerti Loh, kan saya aku Pak. tanya dijawab dong. Ya, jangan larikan topik kalau gitu. Ya, yang lain lah, yang ini masih ya. Jadi kami nih ya, saya kasih kesimpulan. Kami nggak butuh Ya, kan tafsir. dijawab Dengar. dulu toh pertanyaan saya tadi. Ya, sebentar. Apakah itu masuk Kami- surga atau neraka? Sebentar Pak, kami tidak membutuhkan tafsir karena apa? Karena kan tadi sudah bilang ya, Yesus sudah mengutus para rasulnya untuk menceritakan tentang dia. Jadi semua perkataan-perkataannya ditulis langsung oleh para rasul ya. Dia punya ajudan ya, dia punya pengutusan yang sudah dia kasih kuasa. Makanya kami mempercayai perkataan para rasul. Para rasul telah menulis bahwa di dalam yang mereka tulis itu adalah alat Tritunggal. Ya udah, kami mengikuti para rasul. Kami nggak mengikuti tafsiran-tafsiran dari para orang Wanes atau apa. Enggak, mereka itu menafsir ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu tauhid. Enggak, kami enggak itu, karena kami mengikuti yang sudah ditunjuk langsung oleh Yesus untuk menceritakan tentang dirinya. Nah itu nggak perlu lagi tafsir. Kalaupun ada pandangan yang lain, artinya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Udah selesai, ya. Makanya saya nanya tadi, Ya udah, apakah anggap Pak aja gini dengar? aja, gini Makanya aja. saya Kami nanya Islam- sebentar. Makanya saya Itu nanya. aja, kalau Islam itu berarti Islam itu ada Wahabi gitu aja. Iya. Nah, ada Wahabi gitu. Wahabi itu nggak pas. Buti, gitu saya aja. izin, Buti. Udah, gitu aja aku Oh, paham terima maksud kasih Ibu Pak tuh, An. udah. Ya lanjut, silakan Pak An. Ya mau bicara. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya saya Ya, udah Ukti. diizinkan untuk bergabung di komalnya Ibu Ukti ya. Ya. Saudara kita sebangsa dan tanah air ya. Ya. Izin saya bertanya, boleh ya bertanya? Ya, silakan Bertanya, kami bertanya. Ya. Karena saya tidak mengerti ataupun tidak tahu. Saya bertanya tentang Alkitab yaitu Matius 7 pasal 21. Boleh ya bertanya ya? Ya. Matius 7 pasal 21. Tolong dijelaskan bagaimana itu artinya. Bapak baca dulu apa yang Ya, Bapak sebelumnya mungkin saya maksudkan. dulu, Ya, silakan Budi. Pak An. Ya, silakan Pak An. Silakan. Ya, masih pembahasan yang sebelumnya tadi masalah tafsir ya Bu Ukti ya. Ya, Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau teman-teman dari Kristen silakan tidak ada penafsir terkait Alkitabnya, tapi tafsir kata lain dari tafsir ini kan mengartikan kata per kata ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Kristen tidak ada penafsir dari kitab yang teman-teman
pedomani, berarti teman-teman tidak bisa tahu dong arti dari isi Alkitab itu. Hanya saja membaca begitu kan. Nah itu maksudnya dari menafsir. Jadi ada yang menafsir Al-Quran, berarti kita mencari tahu makna dari isi Al-Quran. Pak, Begitupun dengan masalahnya Alkitab. kami nggak perlu Jadi menafsir. kalau Sebentar, misalnya Pak. tidak ada penafsir di Alkitabnya. Karena Pak, hanya bisa bukan dibaca nggak ada tanpa penafsir mengerti karena Alkitab Itu sih. itulah yang paling sempurna, Pak. Bukan nggak ada penafsir, Alkitab itu paling sempurna, Pak. Kronologis sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia diciptakan sampai ribuan tahun itu Ya udah. tertulis secara terperinci. Dengar, tertulis secara terperinci, sambung menyambung, kait mengkait, kronologis jalan terus sampai Yesus naik ke sorga. Jadi artinya di dalam Alkitab itu asbabun nuzulnya, hadisnya itu juga di situ, kultur sejarahnya juga di situ, perkataan Tuhannya juga. Kenapa dia ngomong sampai sebentar? saat ini, Kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Kita sudah tahu konteksnya apa kalau kita baca seluruh ceritanya. Jadi asbabun nuzulnya sudah ke situ. Kami nggak perlu lagi cari tafsiran asbabun nuzul atau di hadis, nggak perlu. Karena hadisnya itu tinggal baca. Karena Alkitab itu kontekstual, Pak, bukan liter-literlek satu kata per satu kata, beda makna, beda arti. Bukan cuma ayat yang turun dari langit jatuh secara berangsur-angsur tanpa ada sejarahnya, tanpa ada kulturnya, tanpa ada sebabnya kenapa Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi ya tafsiran kami, kalau kami bingung kami tinggal buka ayat sebelumnya. Oh latar belakangnya ini kenapa ya? Semua, makanya Alkitab itu menjawab sendiri semua ketidaktahuan. Jadi kalau kalian bingung tinggal kalau buka misalnya ayat nih, penunggangnya banyak gitu loh, berarti Pak. ada Nggak, kalau misalkan ada yang tidak dipahami sama isi Alkitabnya, berarti cari, dia bisa cari. bertanya dong, karena Cari, Pak, cari dia di bisa belakangnya bertanya ada. ke orang lebih paham. Cari, Pak, tinggal Nah, buka maksudnya aja. iya, maksudnya begini, sekalipun dia sudah buka berulang kali, kemudian dia tidak paham juga isi Bapak An, tolong dong berarti dia hargain tidak bisa saya yang bertanya, duluan kan? bicara. Kalau misalnya dia bertanya ke yang lebih paham, berarti dia ingin menanyakan arti dari yang dia baca tadi. Itu berarti Iya, menafsirkan. yang lebih paham boleh Berarti agak memberitahu, keliru Pak. kalau misalnya Dengar. bilangnya nggak ada penafsir. Dengar, Masih Pak. ada juga sebenarnya. Pak, kalau Bapak mengatakan yang lebih paham itu dia bukan menafsirkan, dia mengetahui, akhirnya dia mempelajari, bukan menafsir. Karena saya udah bilang, nggak ada tafsiran di dalam Alkitab, ya karena semuanya itu ada latar belakangnya. Kalau bingung tinggal baca konteksnya. Nah, kalau dia jauh lebih tahu, dia belum yang bertanya belum banyak baca, lalu yang ditanya lebih banyak baca, itu mah nggak masalah. Tetapi kan kalau di kalian kan penafsir itu sepertinya adalah Tuhan itu sendiri, Allah, seperti sama fungsinya dengan Muhammad gitu loh. Malah ke sono lagi, diulang lagi Iya, nanti. kalau Bapak kan muter sama lagi. kedudukannya. Pak An ini sebenarnya udah melangkahin pertanyaan saya. Pak An sabar dulu, saya lagi bertanya tentang Matius 21 pasal jadi itu dulu silakan dijawab. lanjut aja, Ini saya baca. Ya, silakan Pak Blokir, jawab Pak Blokir. Ya aja nggak mau yang apa, ya bacalah dulu dia. Kalau nggak bisa baca nggak usah dijawab. Iya, aja. Baca dulu keseluruhannya, baru Bapak bisa Iya, mengerti. Makanya tinggal baca dia dulu. baca aja, orang itu buat nabi-nabi palsu gitu Udah kan, pakai bukan bahasa Yesus. Indonesia pun Bapak baca aja nggak bisa. Sempat Iya. pakai bahasa aslinya bingung ngeliat. Ini hanya gimana ya? Boleh Bapak ya. baca gini Pak, biar aku kasih apanya triknya. Bapak baca dari atas, itu temanya tentang apa? Baca keseluruhan sampai ayat itu habis. Bapak akan tahu kemana arah pembicaraan. Iya. Saya Iya, bertanya Bapak nggak bertanya, Bapak cuma mengutip satu ayat. Iya. Dari situ Bapak sudah ketahuan. Saya yang menerangin, saya kan bertanya. Iya, Bapak bertanya, cuman ngutip satu ayat. Kalau bertanya, Pak, Iya, ini ngutip ceritanya apa ya? kemana, Pak? Coba Bapak jelaskan. Ini Bapak ngutipnya satu ayat. Iya, nggak mungkin Ah. juga saya kutip banyak-banyak. Saya tanya dulu satu persatu Oh, dong. enggak, Bapak baca dulu keseluruhannya. Nanti kalau Bapak nggak mengerti dengan jalan ceritanya, Bapak baru bertanya. Jangan mengutip satu ayat. Iya, izin saya baca. Yang saya Baca dulu dari pertama, ya. Dari pertama coba baca. Nah, Ya, Pak, lepas dia ya. Pak Vampir lepas ya. Kok lepas? Di jeda dia kenapa? Dia kena itu kali, kena Bennett kali ya. Ya masuk Pak Jaya Abadi deh. Pak Vampir tadi ya Pak ya. Pak Blokir yang ngomong Pak Vampir tadi ya. Halo? Pak Vampir tadi yang ngomong ya.
Iya, betul. Oh ya, coba Kita silakan. baca dari awal, dari ayat pertama. Coba Bapak, temanya apa di situ ditulis besar-besar? Tolong dijelasin dong. Iya nih, kata Bles, tafsir bisa meleset kayak tafsir nomor togel. Lucu nih Pak Bles. Iya. Kau cuman baca satu ayat, Pak, kau nggak akan bisa menafsirkan kemana-mana, Pak, karena kau nggak ngerti jalan ceritanya. Baca temanya dulu, kan ku bilang Bapak. Ya, Kan baca gini, kan, sebabun nuzulnya. baca sebabun temanya itu bercerita mengisahkan tentang apa dan dia berbicara kepada siapa. Nanti Bapak akan tahu kemana arah pembicaraan ayat itu. Ya, Kalau baca saya sebabun nuzulnya. tanya apa nanti dibilang saya tafsir, kan saya bertanya ini. Bapak baca dulu, makanya aku bilang baca dulu satu full dari ayat pertama Matius 7 itu full baca sampai habis. Nanti Bapak aku tunggu di sini. Baca dulu sampai habis. Jadi Jangan untuk Bapak itu kutip pertanyaan tidak ada bawa jawaban, pertanyaan cuma mengutip satu ayat. Itu bakal namanya Bapak cuma mengutip. Makanya abang tadi juga istilahnya pakai kias juga satu-satu hadis. Jangan pakai satu hadis untuk istilahnya untuk menyerang ataupun istilahnya menyerang yang lawan. Jadi istilahnya pakailah hadis-hadis istilahnya yang sahih. Pak, kami kalau baca hadis itu, Pak, kami baca semua hadisnya, Pak. Ada yang bilang hadis itu doib. Tadi Bapak bilang itu, kalau manusia yang diberkati Tuhan itu manusia, apa kata tadi Ibu Uti? Siapa itu Pak? Apa itu bilang? Yang mana? Pak Guswanto. Kan ada manusia yang soleh, Oh, iya. yang diberkati Allah. Nah, penulis hadis itu kan diberkati Allah, dia soleh. Nah, kami bawa satu ayat, kami baca ayat yang lain, yang dibilang inilah doib, ini yang sahih. Kayak gimana itu orang yang soleh itu? Coba Bapak terangkan. Bukan kami baca semua. Bapak bilang bahwa baca berarti yang kami baca satu hadis ini berarti belum soleh ini orang. Perlu baca hadis yang lain. Soleh nggak ini orang yang nulis hadis ini? Kalau perlu hadis yang lain juga dibacakan. Coba menurut Bapak. Tadi ada kawan Bapak bilang gitu. Orang yang dipilih Allah untuk menulis hadis itu orang yang soleh. Benar nggak? Iya. Nah, kalau orang yang soleh yang menulis hadisnya pasti benar, karena dia orang yang soleh yang dipilih Allah. Nah, tiba-tiba Bapak harus membandingkan dengan kita hadis yang lain, berarti orang ini begitu tuh soleh. Ini mari tambahkan, soalnya ini pembahasan hadis ini. Mari jelaskan masalah hadis dulu ya. Jadi kriteria dalam posisi ada hadis sahih, ada hadis doib, ada hadis hasan itu bukan berarti orang yang membaca kemudian dia bisa mengklaim, oh ini hadis doib. Bukan. Itu sudah baku catatannya. Walaupun dalam hadis itu, hadis Bukhari atau Muslim itu ada catatannya dari ahli hadis yang menjelaskan mengapa sampai ayat ini, hadis ini doib, hasan itu ada sudah baku. Bukan sembarangan mengatakan hadis doib, hadis hasan dari orang yang membaca sekarang, bukan. Jadi mari sampaikan ini sembarangan nanti mengatakan oh ini hadis doib, berkomentar seperti itu, ini sahih, ini enggak seperti itu kawan. Jadi dalam Islam itu hadis itu dalam ilmu ulumul hadis namanya, sudah dipelajari. Mempelajari hadis doib itu karena orang yang meriwayatkannya itu ada yang pernah berbohong atau tidak atau apalah bin-binnya itu salah satunya. Jadi makanya ada kriteria itu salah satunya. Tapi poinnya apa? Poinnya bukan berarti yang membaca yang langsung mengklaim itu doib lemah enggak, hasan enggak. Tapi itu sudah baku. Walaupun dicatat dalam hadis Bukhari kalau sudah ada catatan hadis doib itu baku juga. Jadi jangan diklaim lagi, itu sudah mutlak ya terbukukan. Ya kembali ke posisi Ibu Uti tadi. Nah Ibu Uti kan dalam kitab Ibu Uti ini kan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Tidak semua orang bisa bahasa Yunani atau bahasa Yunani. Nah ini contoh ya, ada babi hutan dengan babi biasa di Keluaran 14 ayat 8 itu. Nah mana yang benar ini penafsirannya, babi hutan atau babi biasa? Nah itu kan tugas ahli tafsir ahlinya ya, yang menjelaskan tentang Yang mana? Ahli hutan atau babi biasa? Babi biasa ditulisnya di mana? Coba Ibu buka di Keluaran 14 ayat 8 kalau salah itu Ya. di tentang babi ya, babi ya. Nah itu ya poinnya gini Bu Ti, yang mau dia poinkan. Ya, beda babi hutan dengan babi biasa itu di mana?
Ya, di dalam Bible Ibu Uti ada penulisan babi hutan dengan babi biasa yang diharamkan itu. Nah, itu posisi seperti itu kenapa bisa sampai terjadi penulisan seperti itu kan? Mana Tentunya bilang babi hutan babi biasa, tunjukin dulu ayatnya. Bapak tahu kan? di Keluaran 14 ayat 8. Coba buka dulu. Terus yang bilang babi biasa siapa? Nah, kemudian ada yang menjelaskan, loh, itu kan terjemahan Ibu Uti. Nah, sekarang original teksnya apa itu? Coba mari tanya, original teksnya apa? Mana yang bilang babi biasa? Bapak ngasih data aja kagak. Yang Madia tanya bukan itu Ibu Uti. Bahasa original teksnya, penafsiran yang benar dalam menerjemahkan itu bahas babi hutan atau babi biasa. Saya belum lihat original teksnya. Nah, itulah bedanya dengan Al-Quran. Tapi bukan masalah begitu. Menyimpulkan media kasih tunjuk saya punya kok original teksnya. Nih Pak Madia, nih kami nih ya, kalau mau beli ya, saya ada buku sebelahnya ada 2 nih, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Ya sebelahnya juga tinggal beli aja di toko buku ya. Yang dalam bahasa Yunani punya ada Alkitab bahasa Yunani ada kok gitu kan. Mau yang dua-dua ya, tebel nih, ini tebel. Sekarang Madia tanya. Tinggal ada duit aja kalau mau punya. Kalau mau beli mah tinggal ada duit aja. Ya. Sebelahnya bahasa Yunani, sebelahnya bahasa Indonesia. Nah kalau mau beli sebentar. Kalau mau beli sebelahnya bahasa Ibrani, sebelahnya bahasa Indonesia juga ada kayak di Qurannya Bapak itu. Sebelahnya bahasa Arab, sebelahnya terjemahannya. Ada itu Pak. Ya, Mbak Dia tanya sekarang. Sumber Tunggu ada duitnya aja, mahal soalnya Pak. Mahal yang kayak gitu. Iya. Ibu Uti, Mbak Dia tanya ini sekarang. Sumber pokok aja LAI menerjemahkan itu dalam Bible itu dia mengambil di mana? Mohon dijelaskan. Kan udah ditulis Pak. Nih buka Alkitab ya. Terjemahan di dalam Perjanjian Lama diambil dari teks yang asli di dalam bahasa Ibrani ya. Terjemahan di dalam bahasa. Apa nama kitabnya bahasa Ibrani? Ada Alkitabnya. Ada, dibilang diambil dari teks ya sih, yang nggak disebut, cuma teksnya artinya apa? Itu kan sah, itu kan ada rujukannya, bisa dibuktikan ya. Bukan. Ya diambil. Dia mau cek Ibu Uti, LAI ini menerjemahkan itu Bible yang Ibu Uti imani sekarang itu. Iya, kitab tanah lah, kitab tanah, kitab apa lagi? Ketuvim, Neviim yang ada di dalam scripture itu loh ya. Ada, pokoknya kami punya bahkan Alkitab nih dengar. Nih, bahkan Alkitab yang punya salinan manuskrip yang banyak sekali itu kami punya, nggak kayak di Bapak. Yang di Birmingham itu cuma dua halaman, itu pun ternyata jauh ya, ada yang ketemu itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya ayat yang kalian temukan itu ternyata adalah ayat sebelumnya sudah ada. Sedangkan Nabi Muhammad yang di Birmingham itu loh. Sedangkan Nabi Muhammad dia lahir 610 ya. 603 berapa ya? 13 ya. Capek Bu Uti. Iya, jadi artinya malah ketahuan sebentar. Artinya malah ketahuan bahwa itu bukan wahyu Tuhan karena ayat itu jauh ada sebelum Nabi Muhammad. Nah, justru makanya kalian nggak mau pakai itu. Sebut saja LAI. Gini aja kita langsung aja media kita langsung aja gini. Tunggu aku media kita langsung aja. Carikan orang Islam bisa bahasa Ibrani, tutup Alkitab bahasa Indonesia. Dia artikan lah itu. Untuk apa masalahnya? Untuk apa? Ya, kau kan bilang kan orang Kristen nggak bisa bahasa Ibrani untuk menerjemah. Coba carikan. Kayak kau bisa ngartikan nggak? Saya bicara tadi, tentu dengerin bahasa original teks Anda itu bahasa Ibrani dan Yunani, bukan berarti orang Kristen tidak bisa Ibrani. Kalau kau merasa lebih tahu daripada LAI media atau orang Islam yang lebih tahu daripada LAI, coba artikan Alkitab, Taurat dan Injil dan Zabur itu ke bahasa Indonesia, tapi tanpa melihat Alkitab ya. Bisa nggak? Iya. Saya tidak ada hubungan. Yang saya tanya di sini, LAI. Jadi jangan kau jangan nyalakan LAI media kalau kau nggak bisa menerjemahkan. Si Nandar itu juga cuma bisa membaca. Ya anakku kalau nih dengar. Anakku nih dia belajar dari Google bahasa Ibrani. Udah bisa dia baca itu. Baca bahasa Ibrani, dia bisa baca kayak orang baca bahasa Arab itu, baca-baca doang, artinya dia kagak ngerti, dia belum belajar artinya. Tapi dia udah bisa baca. Harusnya aku kayak dia tuh kemarin tuh. Dari Google aja, dari ini aja, dari aplikasi aja dia belajar. Bisa dia baca itu bahasa Ibrani. Anakku. Itu media itu ada yang bilang Nandar katanya bisa bahasa Ibrani. Nah, konteks dulu si Nandar, bisa gak terjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia? Iya, dia cuma bisa membaca, Pak.
Dia kayak anak saya, cuma bisa baca, dia bisa baca doang. Sama kayak dia baca Arab doang, dia belajar baca Arab. Ya tulisan Arab dia bisa baca, artinya dia kagak tahu. Coba tanya. Makanya pernah kan saya jebak dia itu si Nandar kan. Saya kasih nih, kalau lu bisa jahat ini langsung terjemahin ya bahasa Ibraninya apa. Saya buka Alkitab kan, saya acak-acak langsung saya tunjuk. Saya juga nggak ngelihat. Nih, tolong bacain. Yang saya tunjuk saya baca bahasa Indonesianya. Tolong langsung dalam bahasa Ibrani. Wah, dia muter-muter satu pun nggak kejawab, Pak. Ya dia sama aja, sebentar. Nandar itu dia sama, kayak dia bisa baca Arab, tapi nggak ngerti artinya. Ibrani pun yang begitu. Islam ini kadang-kadang kasih media, sosok mengerti bahasa Iya. Ibrani, tapi tetap mengintip kita bahasa Indonesia. Iya, tetap dia nyari. Tolong dengerin Jemaahnya. aja, bukan masalah membaca bisa apa tidak. Yang saya tanya, sumber utama LAI menerjemahkan itu yang pertama Septuaginta, yang kedua Codex Vaticanus, Sinaiticus, atau King James. Nah ini yang mana? Yang dipakai LAI menerjemahkan, tolong dijawab dulu. Iya, yang di kodek-kodek itulah Pak itu menurut Kodek apa? Kodek apa? Kodek apa? Soalnya jangan salah ikuti. Yang nggak ditulis di situ Vatikanus kodek Vatikanus, kodek Sinaiticus, kodek apalagi tuh yang saya inget-inget ya. Jangan salah loh, Vatikanus, soalnya kalau ibu Sinaiticus. nanti terjemahan memilih lain-lain loh. King James. Jangan so tahu kamu jangan so tahu dah. Kami Nggak, punya makanya manuskripnya. Dia bertanya asalnya sumber utamanya LAI itu menerjemahkan dari mana, dari kodek mana. Kan kau tanya seperti itu media, kau nanya seperti aturan, kau tanya kitabmu asalnya dari mana? Apakah Quranmu terbit dari langit? Dia bertanya di sini nih. Kalau Anda boleh bertanya tentang Islam nanti ke Madia. Madia tanya dulu, jawab ini. Kodeknya berasal dari mana? Sumber Kodek utamanya berasal dari mana? Apa sih kodek berasal dari mana? Sumber utama Tanya sama itu, nggak penting itu. Yang penting kami punya manuskripnya. Kodek Sinaiticus isinya sama. Karena Kodeks itu apa itu, Pak? Kodeks itu terjemahan apa? itu berbeda-beda di seluruh Kata dunia siapa? berbeda-beda, Ibu Ti. Kata siapa berbeda-beda? Siapa? Mana? Coba ambil terjemahan King James. Itu beda kok dengan LAI. King James silakan. Pak, terjemahan Media itu. kok belajar media, karena berbeda. Bahasa Indonesia itu belum sempurna bahasa lain media. Makanya untuk itu biar jelas. Makanya tahu bahasa Indonesia itu perlu pembenahan. Jangan kau sangka bahasa Indonesia udah menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Bisa lebih tenang dikit nggak? Kalau yang bisa jawab diskusi ngomong. loh. Ini pertanyaan banyak yang Ini media ini merendahkan. Seakan-akan bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Bisa semua menerjemahkan semua bahasa. Menjawabnya mudah sebenarnya. Oh, kitab LAI mengambilnya dari ini. Iya kan udah dibilang. Aslinya ada. Udah. Apa dari mana? Vatikanus. Nanti saya lihat aja dulu lah. Diambil dari kodek Vatikanus atau dari mana? Ada. Nanti saya tanya. Saya belum nanya. Udah. Kalau berarti belum tahu ya, belum tahu Ibu Ti, belum tahu jawabannya. Saya yang belum tahu, bukannya Lai yang belum tahu. Kamu tanya aja ke Lai sana. Saya nggak tanya. Kamu nih ambil dari mana? Begitu aja susah. Tapi kami punya manuskrip yang asli. Artinya kami punya yang asli. Ya nggak seperti kamu. Ini masukan buat Ibu Ti biar tahu sumbernya ngambilnya dari mana. Karena kau tanya dulu masukan kitab muliana media sumbernya dari mana. Silakan Pak An, Baca Pak An mau bicara. Satu dulu. Ya silakan Pak An mau bicara. Pak An. Ya silakan. Halo. Enggak maksudnya cobalah diskusi lebih tenang biar kita dengar yang mana lebih jelas gitu penjelasannya. Gitu. Pak, masa Pak Madia dia mau nyalain kami sebentar. Gini. Pak Madia mau nyalain Alkitab tapi dianya kesurupan gitu. Dia yang kejang-kejang, dia yang ketakutan gitu. Padahal maksudnya dia mau nyalain Alkitab gitu. Kan udah dibilang. Bukan nyalahin Ibu Ti, Madia bertanya karena nggak tahu. Media begini bertanyanya gini Pak An. Makanya media bertanya begini, Alkitab bahasa Indonesia tidak serupa, disangkanya Pak bahasa Indonesia Guswanto itu. Soleh. Sebentar, Pak Guswanto Soleh bukan dikeluarkan Pak. Ini gantian ya Pak. Ini kan roomnya cuma 6. Kalau nggak ada yang diturunkan ya kasihan yang di bawah nunggu gitu. Nanti kalau Bapak mau naik bilang aja naik lagi. Saya turunin lagi. Ganti-gantian ya Pak. Ya sorry. Enggak, si media begini Bu, kawan-kawan. Tunggu dulu media. Kau nggak usah ngomong. Kau udah kau banyak meracuni orang. Kau meracuni orang, tahu Ya, media. Pak Jaya Abadi mau naik nih. Siapa yang turunnya? Gini media. Oke, ini saya bertanya dulu ya, satu pertanyaan. Ya, tentang Matius udah saya tanya. Ini sekarang nih saya satu lagi. Udah itu saya turun ya. Ya. Ibu bilang tadi dalam ajaran Kristen tidak ada yang namanya tafsiran. Ya, benar ya, begitu ya? Iya, Benar ya?
Ya. Dalam Islam ada ajaran ada istilahnya yang bagian tafsiran. Terus teologi itu apa kerjanya, Ibu? Kalau Maksudnya? teologi, ahli teologi itu apa kerjanya? Tolong dijelasin dong. Ya bukan tafsiran, kerjanya nggak nafsir-nafsir Pak. Ibu, Nah, Bu, ada Bu, Pak Pen, gini Pak Pen. Jangan dibantah dulu, dengerin dulu nanti dibantah. Tafsir itu dalam bahasa Arab ahli tafsir, dalam istilahnya yang disebut istilahnya orang Kristiani itu ahli teologi. Makanya Ibu Ahli belajar teologi itu ahli ketuhanan Pak, bukan ahli tafsir. Gimana sih? Masa teologi? Ada nggak ahli teologi gini? Teolog itu Gini Pak, aja Pak, simpel. log sebentar. Log itu orangnya, Teo itu artinya Tuhan Pak. Bukannya ahli tafsir. Gimana sih Pak? Pak. Ya itu dia dengan tafsiran, Ibu. Dia istilahnya memakai tafsiran tanpa Itu mah tafsiran. nyamain. Iya, nyamain. Pak Vampire, gini kita bandingkan gini. Kalau ahli tafsir kan ada bukunya, itu kalian harus pelajari. Teologi ada bukunya nggak Pak? Yang harus dipelajari semua umat. Orang umat itu harus membaca buku teologi. Iya, kami nggak perlu tafsir karena tafsir itu bagaimanapun kalian nggak bisa hindari. Kalian mengikuti perkataan manusia. Udah titik ya. Akhirnya segala wahyu Allah yang di dalam Quran itu turun kepada tafsiran manusia. Akhirnya sebetulnya yang kalian ikuti itu adalah pengajaran manusia. Mau percaya atau tidak itulah faktanya. Karena sebentar-bentar kalian kalau bingung lari ke tafsir. Loh, tafsir ini siapa? Berapa tahun setelah Nabi Muhammad? Apakah ada pengutusannya? Hanya karena dikatakan mereka orang pintar. Orang pintar itu banyak ya. Kalau kami nggak butuh tafsir karena para rasul sudah dipersiapkan oleh Tuhan gitu kan. Udah dipersiapkan. Yesus merekrut ke-12 muridnya untuk menceritakan siapa dirinya. Jadi pendapat yang sebenarnya, perkataan yang sebenarnya ikutilah pengajaran para rasul. Iya. Nggak perlu lagi tafsir. Karena Rasul tafsir udah ngomong Bapak. kayak gitu ya udah. Gini Pak, Masa perkataan manusia Vampir. kalian ikutin? Tunggu. Gini Iya. Vampir, kalau menurutmu tafsirmu paling benar, coba kalau yang sudah terdoktrin bahwa Adam itu agamanya Islam. Ya, Tafsir siapa silakan. itu yang dipakai? Bagaimana maksudnya pertanyaannya? Adam Siapa kan yang mengatakan Islam, agama ya. Islam Adam? Itu tafsir siapa yang dipakai? Orang itu Iya. mengakui orang Islam Adam agama Islam. Adam beragama Islam. Adam itu bertauhid, bukan beragama Islam. Iya, tafsir mana? Coba. Adam nih aku kasih tahu ya. Adam bertauhid nih, dengar. Yang menulis sejarah tentang Adam itu Musa. Ya, dan Musa lah yang menulis di dalam Kejadian 18 Yod He Vav He menampakkan diri dalam wujud 3 orang laki-laki ya. Lalu Musa juga yang menulis ya bahwa sejak kejadian manusia, Kejadian 1 ya, pada mulanya Elohim pada mulanya Yod He Vav He ya, pada mulanya Allah ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Elohim melayang-layang di atas bumi. Berfirmanlah Elohim. Nah, itu kita 3 kata di situ ya. Lalu ketika itu Musa juga yang mengatakan Elohim bercakap-cakap dengan dirinya sendiri pada saat dia mau menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lah, orang Musa menciptakan Esa, yang dimaksud Musa itu Esa yang begini, Esa Tritunggal. Kenapa Anda mengatakan Esa Adam yang ditulis oleh Musa ini adalah bertauhid? Ini kan artinya tafsiran pengajaran manusia yang ngawur. Kamu ngikutin sebagai keterangan dari Ilahi. Oke? Saya mengalah situ. Ada satu pertanyaan lagi. Orang Kristen kan mengaku Abraham itu sebagai bapaknya bangsa, benar nggak? Iya. Betul kan? Iya. Betul Iya, ya? betul. Iya. Betul. Abraham itu berapa istrinya? Abraham, Alkitab mencatat istrinya 3. Lantas kenapa orang Kristen tidak boleh nikah 3 kalau itu bapak bangsa? Abraham menikahi Hagar itu bukan karena Abrahamnya yang genit.
Karena dia itu diberikan kepada Hagar itu diberikan istrinya untuk mencari keturunan, karena pada saat itu ada budaya namanya apa ya, saya buka ya, budaya apa ya, Hammurabi. Sebentar Pak. Budaya jadi gini, kalau misalnya satu pasangan tidak punya anak ya, lalu istrinya itu punya budak, istrinya itu bisa menyuruh budaknya itu untuk ditiduri supaya punya anak. Itu adat pada zaman dulu. Jadi Adam, dengar. Jadi Adam punya istri, dengar. Adam punya istri bukan karena dia mau berpoligami. Oh tidak, tetapi dia diserahkan oleh istrinya sendiri. Lalu setelah istrinya mati, ada pula yang namanya ketura. Ya, ketura itu tetapi si Sarahnya udah mati, si Hagarnya sudah diusir dengan Ismail. Jadi itu namanya bukan berpoligami, tetap satu yang mendampinginya. Oke? Bukan poligami. Gini, dia maunya begini, Bu. Ya kan, siapakah yang kenapa Abraham itu sampai istrinya 3? Makanya kau tanya, kau baca dulu ceritanya. Sama seperti Adam, siapa yang merayu Adam untuk makan buah itu? Sama cerita seperti Abraham. Siapa yang merayu Abraham itu untuk mengawini budaknya? Bisa gak kau jelaskan? Kenapa siapa yang meracuni Adam untuk makan buah itu? Nih, iya. Kalau namanya berpoligami ya, hari ini ada di Ketura, besok dia pindah lagi ke sini, besok dia celupin lagi ke sono ya, celupnya bagi-bagi, itu namanya poligami ya. Abraham tidak bisa kamu anggap poligami ya, ini beda. Ketika udah dapat anak diusir lah itu si Hagar. Ya, dan Alkitab mencatat tidak pernah ada lagi pertemuan kedua ketiga dengan Hagar, nggak pernah lagi ditiduri oleh Abraham, bahkan dia tidak pernah lagi bertemu. Sekali-kalinya Ismail itu bertemu dengan bapaknya itu pada saat bapaknya itu sudah meninggal, lalu dia pulang ke bapaknya itu untuk mengubur bapaknya. Makanya kalian itu harus berpikir sekeras-kerasnya, bagaimana mungkin Abraham yang tercatat di sejarah yang otentik, yang real, yang nyata, yang merupakan kebenaran yang hakiki tercatat di tempat Anda, bahwa dia membangun Ka'bah dengan Ismail. Nah, yang begini kan artinya klaim sejarah. Klaim sejarah itu artinya apa? Sejarah yang dibuat-buat berdasarkan sejarah yang nyata, gitu loh ya. Itu dia. Oke? Makanya aku bilang, siang Ibu. makanya Bang Pampir siang, baca ceritanya. Kan aku bilang sama-sama tadi gitu. Bacalah secara utuh biar kau tahu jalan ceritanya. Iya, tinggal baca Pak. Yang mengizinkan Adam beristri lebih itu kan keinginan siapa? Sama seperti Adam. Yang menginginkan Adam memakan buah itu atas kehendak siapa? Bukan kehendak Tuhan. Abraham pun beristri 3 itu bukan kehendak Tuhan. Ada rayuan siapa di situ? Sama seperti Adam, ada rayuan siapa di situ? Dan dia memakai apa? Nah, biar kau ngerti. Saya gitu. sudah jauh-jauh hari saya sudah mengerti, tapi kiasnya itu tidak terlalu nyambung, yang panutan istilahnya. Jadi panutan, tapi perbuatannya itu ya bagaimana lah, memang kenyataannya. Bagaimana Anda mengatakan Abraham itu poligami? Sebentar Pak Vampir, Anda mengatakan Abraham itu bukan panutan ketika Anda mengatakan dia berpoligami. Sedangkan Nabi Anda, masa Anda mengatakan dia adalah panutan, sedangkan Nabi Anda menetapkan Anda untuk menikahi 4 orang. Tetapi Nabi sendiri di dalam Al-Ahzab tidak diberikan kesempitan untuk menikahi siapapun yang dia mau. Bahkan untuk perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, boleh Pak. Masa yang di sana yang bukan berpoligami karena keadaan ternyata dia harus punya 3 istri, lalu dengan yang bebas-bebas diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikahi siapapun yang dia mau, Anda mengatakan ini adalah panutan. Ini kan artinya standar ganda Pak. Standar ganda Pak. Standar ganda. Salah. Apanya yang salah? Itu dalam Islam itu tidak ada membedakan bahwa Nabi Ibrahim dengan Muhammad. Mereka ya, tadi kenapa bilang kami ucapkan itu kenapa dalam Anda mempermasalahkan dia berpoligami? Ini yang saya pertanyakan, Ibu, didengarin dulu. Kalau menganggap itu Bapak Abraham sebagai bapak bangsa, lantas kenapa perbuatannya itu sekarang tidak dibolehkan dalam ajaran kalian? Itu yang saya pertanyakan. Perbuatan apaan nggak dibolehkan?
Perbuatan apa yang nggak dibolehkan, Pak? Boleh saya menjawab enggak Ibu Uti? Ya, silakan Pak Jaya. Silakanlah, kalian pada diam makanya saya ngomong. Silakan. Begini, Ya, lanjut aja. saudara Ya. Wampir, ya. Pertama, Adam diciptakan tidak dengan Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Abraham menikahi Hagar dan yang lain itu kehendak sendiri, kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan, itu tertulis di Matius 19 ayat 5, saya bacakan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan ayat inilah kami diharapkan cukup satu saja. Kalau sudah ada istri kedua, istri ketiga, itu bukan satu lagi, sudah terpecah-pecah cintanya dan lain sebagainya. Oke, pertanyaannya adalah tentang Adam. Adam di surga digoda oleh iblis. Apakah surga itu tempatnya iblis? Surga itu suci, sementara iblis adalah terserah Anda lihat, Anda sebut apa. Apakah iblis layak masuk surga? Menggoda Adam? Bagaimana Ibu Uti, menurut Ibu Uti? Gini biar dia mengerti. Ya kan, aku membawa cerita Abraham aja. Pada saat Sarah tidak punya anak, yang menyodorkan keturah kepada Abraham siapa? Sarah. Nah, sama seperti Adam. Pada saat Adam memetik buah yang dilarang di tengah taman itu, yang menyodorkan buah itu kepada Adam siapa? Iblis. Yang membawa buah itu kepada Adam supaya dimakan sama Adam? Iblis. Bukan, Hawa. Iya, Hawa tergoda oleh iblis. Iya, sama seperti Sarah pun seperti itu. Oleh perempuan. Nah, jadi bukan kehendak laki-laki seperti Abraham. Abraham menanti janji Allah, anak perjanjian, tapi Sarah tidak puasa. Kenapa? Dia mengakui umurnya sudah tua. Gimana aku setua ini mempunyai anak? Dan dia berpikir lain. Dia menyodorkan budaknya keturah kepada Abraham. Jadi itu kemauan siapa? Ya, karena saya harus berangkat. Ada keluar. Saya ada tugas. Ya, bentar lagi kita selesai ya. Iya. Seru nih hari ini ya. Kita mengerti gitu. Itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Gitu dari kawan-kawan. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu hanya berpasangan, satu pasang, sama seperti Adam. Tapi karena pendampingnya tidak sebanding, itu tidak akan menjadi suatu bumerang di dalam diri kita. Gitu. Ya, teman-teman, bunga-bunganya mana nih bunga-bunganya? Buat ngopi. Kasih bunga-bunganya nih, pada ngomong di bawah, biarin cuap-cuap. Teman-teman kasih berkat bunga-bunga. Nih yang di bawah Pak Jaya, Pak An, Pak Bles, biar semangat Bu teman-teman. Oh ya Ibu Uti. Di cerita di kisah kitab Pak An sama Pak seperti ya, itu. terima kasih buat yang ngetep. Tentang Berarti itu bukan keinginan Abraham, itu bukan keinginan Ibrahim beristri 3. Makanya kita mesti terima tahu kasih ceritanya. Rip Kasing. Ya, Rip Kasing 11. Makasih Rip Kasing. Nah gitu dong, pada lupa ngasih bunga-bunga. Nah, bunga indah. Ibu Uti. Ya. Tentang pertanyaan si Madia. Thank you Ripka. Ya, kenapa Pak? Dari Ya, Pak mana Jaya. LAI itu mengambil yang diterjemahkan? Saya ada catatan sedikit nih. Untuk perjanjian lama itu terambil dari Biblia Hebraika ya.
Biblia Hebrika, ya. Iya, itu yang pernah ditulis oleh Rudolf Kittel. Rudolf Kittel, ya. Rudolf Kittel. Kemudian perjanjian barunya itu dari Novum Testamentum ya. Gitu ya. Novum Saya nggak terlalu paham. Grace. Saya kalau soal ini ya, kalau saya soal itu apa manuskrip saya belum terlalu belajar banyak sih. Nah, Kodeks saya lupa. ini kan Soal waktu itu saya ada begini, catat saya lupa. Sumber ini berakar dari kodek-kodek yang ditemukan. Ada yang dari Raul Marti dan lain sebagainya. Dan berbekal dengan kamus, berbekal dengan dictionary, terjadilah James King, terjadilah Alkitab bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Faktanya adalah LAI tidak pernah menulis terjemahannya di mana misalnya tidak ada nama di sebuah ayat, kemudian menjadi tertulis nama. Nah, yang saya temukan di kitab Simadia, ayatnya di Arabnya tidak tertulis nama, tapi kemudian di terjemahannya, di tafsirnya muncul nama. Apakah terjemahan? Apakah bahasa apa ini Bu? Terjemahannya boleh ngambil dari Alkitab lah Pak. Dari mana? Kan di dalam Taha 133 ya. Ya orang-orang Yahudi ya sebentar. Orang-orang Yahudi bertanya di mana bukti-bukti dari kitab-kitab yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ya. Lalu Allah mengatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Jadi yang tertulis di hadis mengenai Hawa itu yang ngambil dari Alkitab karena Al-Qur'an sama sekali tidak mengindikasikan ada yang bernama Hawa. Boleh dibuka dari Al-Fatihah sampai terakhir itu nggak ada yang namanya Hawa. Jadi akhirnya ya diambil dari Alkitab gitu. Aku boleh tanya. Apa? Kenapa Adam yang berdosa, manusia yang menanggung dosa Adam? Ini pertanyaan orang tolol sekali lagi kalau tulul ya maaf. Orang udulul gitu kan. Kalau kamu sekali lagi bertanya gitu kan udah dijawab 1000 sejuta kali. Masih nanya hal yang sama. Ya, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Kesalahan ada pada ente kadang-kadang kurang minum vitamin otak. Gimana jawabnya gimana? Jawabnya ya. Pak Bloki dia bosen ya. Dia udah bolak-balik nanya. Ini si Ajis kesalahan, ini. iya. Si Aliyubi ini. Aliyubi, iya. Kesalahan ada di pihak Anda, Pak. Kalau harus diulang. Siapa ente sih capek-capek amat neranginnya. Jangan kau tanya dulu kayak gitu. Kau tanya kan kadang-kadang saudaramu bilang Adam itu agama Islam. Bener gak Aliyubi? Iya, silahkan dijawab dulu tadi itu. Iya, kau tidak akan mengerti karena kalau kau jelaskan dulu begini, kan orang-orang kalian mengatakan Adam itu agama Islam dan keturunannya semua Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa pada saat air bah Allah itu kemana? Manusia mau dimusnahkan? Ya tidak kemana-mana. Nih Pak, mengenai Hawa lagi. Tadi jawabannya. Sebentar ya, mengenai Hawa tadi nih ya. Di dalam QS 8 ayat 31. Dan apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat ini seperti ini juga. Kami menghendaki niscaya kami dapat membacakannya yang seperti ini ya. Al-Quran nama Hawa itu diambil dari kitab Musa. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nabi Islam juga begitu. Sekarang pertanyaan saya ente, kamu percaya dengan Tuhan yang mengklaim-klaim tentang orang lain ya? Tuhan itu tidak absolut kebenarannya benar. Karena kitab Kejadian itu ditulis Nabi Musa. Bagaimana Nabi ada Musa Tuhan itu Nabi yang Islam juga. Nabi Islam itu kan klaim, ngaku-ngaku. Kenapa harus ngaku-ngaku? Ayo, kenapa harus ngaku-ngaku? Karena yang diakui itu benar. Tidak jadi ada supaya yang kelihatan benar. Ya? Musa sendiri yang mengaku dia itu Muslim. Nih, sekarang sama saya. Kalau kamu mengatakan Musa itu mengaku dia Muslim, kenapa Musa minta ampun dosa dengan potong darah hewan?
Tolong jawab. Kenapa Itu Musa syariat pada zaman Nabi Musa. Dengar. Kalau dia itu Muslim, kenapa dia menuliskan bahwa Allah itu Elohim itu Tritunggal? Dialah yang Tidak menulis. ada Musa mengatakan Elohim Tritunggal itu ngawur, ngarang bebas. Ini. Ya, emang kisah Musa itu dia baca ya di dalam Kejadian ini Musa yang nulis ya. Jadi kamu jangan ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Musa yang nulis. Ya, nih ya. Bagaimana Anda mengatakan nih di dalam Kejadian 18 ya. Yud-Heh-Vav-Veh menampakkan diri ya. Ada tidak kata Tritunggal di situ? Sekarang aku mau nanya ya, Tuhan lalu menampakkan diri dalam wujud 3 orang laki-laki. Itu namanya apa? Iya, kata Tri-in-One-nya ada tidak? Iya, ada nggak kata ya? Kalau begitu kamu jawab Kalau juga. tidak ada, kenapa diada-adakan? Kalau tidak ada itu artinya Tritunggal on. Artinya Bu Uti berdongeng. Kalau tidak ada diada-adakan Artinya itu. kamu kalau begitu kamu menafsirkan. Kita sudah bicara tadi ya, tafsiran kamu, tafsiran manusia ya. Kamu hanya menafsirkan, kami memberi data ya. Yod-Heh-Vav-Veh datang dalam 3 wujud manusia ya. Itu artinya apa? Itu Yod-Heh-Vav-Veh diterangkan oleh Musa. Lalu kalau kamu mengatakan itu bukan seperti ini yang Tritunggal, artinya kamu menafsirkan di situ. ya kan? Kamu menafsirkan ya. Kata Sekarang saya Allah mau nanya. Tritunggalnya ada tidak di situ? Males sekali ya teman-teman, males ngomong sama orang ini. Saya belum selesai baca ini ya. Nih ya, kalau dia mengatakan yang begini bukan Tritunggal, lalu tolong jawab ya. Elohim Yod-Heh-Vav-Veh menampakkan diri. Lalu dia menampakkan diri dalam wujud 3 orang laki-laki. Tetapi 3 orang laki-laki itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Ditulis langsung oleh Musa. Lalu ini artinya apa? Tolong jawab. Ya, saya nanya Pak Blokir, yang begini artinya apa, Pak Blokir? Ya, Yod-Heh-Vav-Veh menampakkan diri dalam wujud. Ya, Yod-Heh-Vav-Veh, Pak Blokir. Yod-Heh-Vav-Veh menampakkan diri dalam 3 wujud. Ini artinya apa, Pak Yod-Heh-Vav-Veh? Pak Blokir. Silakan Pak Blokir tanya. Tuhan menyatakan dirinya Dalam 3, ya kan ini artinya ya. Artinya apa? Tritunggal ya kan? Iya kan? Tuhan ditulis ya. Nih ditulis oleh. Makanya kan gini Buti. Mereka kan sebentar Pak, kita tanya dulu Pak. Kita dengar lesan mereka. Mereka ngelesnya kayak apa nih ya? Nih ya, lalu Pak Jaya Abadi ya di dalam Kejadian 18. Lalu Yod-Heh-Vav-Veh menampakkan diri kepada Abraham. Ya, pada hari tengah terik itu Abraham melihat 3 orang laki-laki. Nah, yang begini apa? Yang ditulis oleh Musa adalah Yod-Heh-Vav-Veh yang menampakkan diri. Nah, saya mau nanya ya sama Pak An, yang kayak gini artinya apa Pak An? Silakan Pak An. Yod-Heh-Vav-Veh menampakkan diri dalam wujud. Mereka kan inginnya tertulis plak ada Tritunggal. Iya. Dia kan maunya seperti. Dia tidak pernah bertanya pada dirinya. Iya, masalahnya Pak. Iya, masalahnya. Iya, kagak ada. Enggak, masalahnya Pak begini Pak, mereka itu sebentar Pak. Masalahnya mereka orang Muslim ini kan dia Tuhannya itu ayat-ayat di Qur'annya itu kan cuma ayat-ayat ya kan. Seperti ini ya. Isa diberikan kitab Injil ya. Jadi Injil itu diberikan kepada Isa ya kan. Lalu itu kan berupa ayat-ayat kan. Jadi tinggal dibacakan ya kan. Lalu Musa diberikan kitab Taurat ya kan. Lalu Daud diberikan kitab Zabur. Ya, lalu Allah sendiri kan katanya dia punya kitab ya. Perkataan-perkataan Allah itu tersimpan di Lauh Mahfudz ya, sudah tersimpan, dia ada di Lauh Mahfudz. Diturunkan berangsur-angsur selama 20 tahun. Jadi itu kan hanya ayat per ayat yang turun, Pak. Ayat turun. Ayatnya diturunkan. Nah, kalau kita kan nggak kayak gitu, Pak. Iya kan? Makanya dia memaksakan ya, ada nggak ayatnya yang mengatakan ya orang Kristen itu menyembah Allah Tritunggal. Dia pikir cara penurunan ayat, cara penulisan kitab itu sama kayak mereka. Nah ini dia, mereka selalu memaksakan gitu. Ada nggak Yesus itu ngaku Tuhan? Ayatnya ada nggak? Makanya mereka suka catut-catut ayat gitu kan Pak. Padahal ayat di dalam Alkitab kan nggak boleh diambil begitu kan, karena itu ada linknya kan, ada asbabun nuzulnya, ada latar belakangnya kan, ada konteks. Nah kalau mereka enggak, mereka ambil aja satu ayat karena mereka ayat per ayat gitu loh Pak. Jadi kelakuan mereka ya, pengajaran mereka yang di sana mereka mau sama-samakan ke kita.
Ya kan? Tetapi kan jelas ini Musa menerangkan ya, Yod He Vav He menampakkan diri dalam 3 wujud. Nah, yang begini artinya apa? Tolong dijawab aja. Yang begini artinya apa? Iya. Itu tambahan Buti, tolong bacakan ya. Daud juga mengajarkan Trinitas. Ya, di mana? Ya, sini saya baca, Pak. Mazmur 110 ayat 1. Daud mengatakan yang diurapinya Mazmur berapa, Pak? 10, 100 berapa? 110 Ya, ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Ya. Ya, silakan. Ya, demikianlah firman Yod He Vav He kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yod He Vav He dari Sion, memerintah di antara musuh. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan menghiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ya, yang mana, Pak? Cukup Ibu, ditambah Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ayat 10 ya. 43 ayat 10 ya kan? Dikatakan ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Elohimku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Iya. Ya, jadi di sana ada 3 pribadi yang oleh Daud ajarkan kepada kita. Yang sama-sama Pribadi Allah atau pribadi manusia? Ih, apaan sih nih orang? Nggak sopan, kamu tahu nggak, pribadi Allah, pribadi manusia. Kita lagi bicara pribadi Allah kok manusia. Kalau Anda mengakui Musa Israel dengan Musa Arab itu sama, semestinya Allah di tempat-tempat. Iya, dari tadi kan yang ditanya ada tidak kata Allah Tritunggal di situ. Iya, makanya aku bilang kamu jangan bawa-bawa ayat-ayatmu yang diturunkan langsung. Ternyata ora ono. Sebentar, makanya kamu jangan bawa-bawa ayat-ayatmu. Mana ayatnya? Seolah-olah itu ayat dari Allah yang diturunkan beransur-ansur. Enggak, ini Alkitab ya. Iya. Memang tidak tertulis nih, dengar. Memang tidak tertulis, tetapi sebentar. Sebel sekali orang ngomong, kesel sekali. Tapi ya kamu jawab saya aja. Ketika dikatakan Yod He Vav He ya menampakkan diri dalam 3 wujud. Nah, ya 3 wujud itu seperti apa? Itu maksudnya apa? Tolong jawab. Dia satu, tapi dia tampil dalam 3 wujud. Mami nggak makan gini lagi, baksonya buat ini aja ya. Juga bandingkan. Enggak. Jadi Budi pahami dulu makna Trinitas, makna Tritunggal itu apa? Enggak. Jadi ada perbandingkan. Kalau tadi kan si Bu Uti kan sudah ngasih ke ayat. Dia menampakkan diri dalam 3 wujud. Nah, kasih tahu aku di Al-Qur'anmu, Allah menampakkan diri satu tauhid. Iya, itu dia. Baru kalian boleh mengatakan tauhid. Orang tauhid aja masa pakai tauhid tapi bilangnya ekad. Ekad itu kan unification. Iya. Silakan. Silakan, Pak. Boleh saya nanya dulu, Ustaz? Iya. Ya. Saya mau nanya di Mazmur 139 ayat 14. 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang aku buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini pernyataan yang dia keluarkan itu untuk siapa? Dan dia itu siapa? Yang menyatakan itu. Itu dong, Daud ya. Mana ayat berapa, Pak? Mazmur 139 ayat 14. Nah, ini kan di atasnya kan bicara begini, ya kan? Ini bicara betapa ajaibnya Tuhan, ya kan? Nih ya, kita baca ya. Tuhan, ya Yod He Vav He, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui bahwa aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Yod He Vav He. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat
lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku ke dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sefajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ya mana ayatnya Pak? Apa mana sih mana? Oh ayat 14. Aku bersyukur kepadamu ya oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak ya, untuk dirinya Pak, untuk Mazmur, untuk kejadian manusia Pak. Maksud apa untuk siapa itu? Itu kan yang menulis ini Mazmur siapa menulis ini ya? Di sini pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ya, nggak semua Daud yang menulis Pak, tapi ada ini di sini dari Daud Pak. Itu kalau dimaknakan itu kerendahan diri manusia kepada Tuhan. Kemanapun kita sembunyi, kemanapun kita berada, Tuhan selalu bisa memantau kita. Sekalipun kita masuk dalam itu dunia kan orang mati. Ya, omnipresent, Allah omnipresent. Jadi kita nggak bisa menghindar dari kemanapun kalian mau bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu di mana kau berada. Itu berarti pernyataan ini pernyataan ini seakan-akan mewakili apa yang manusia inginkan begitu ya. Maksudnya Pak? Oke, saya close. Pernyataan ini yang apa yang manusia laku, apa yang manusia perbuat. Ini pernyataan mengatakan bahwa manusia yang berbuat apapun manusia berbuat, tetap Tuhan tahu apa yang kalian lakukan. Itu pernyataannya Pak.